apa kabarnya? Kalau ditanya apa kabarnya, biasanya jawabnya adalah sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Iya, tidak terasa ya sudah 2 minggu kita tidak beribadah di gereja. Pasti kalian rindu ya. Oleh karena itu, Inang Capen lewat video ini akan menyapa seluruh anak sekolah minggu, secara khusus HKBP Banduma, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian rindu dong ya dengar firman Tuhan? Ya, makanya lewat video ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tentu di ujung video ini juga nanti akan ada ayat hafalan. Dan kalau ada ayat hafalan biasanya ada reward. Iya benar. Nah, biasanya reward kan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Tetapi sekarang siapa yang dapat menghafalnya akan mendapat hadiah dari orang tua saja ya. Setuju? Setuju. Oke. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama-sama dan berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita bernyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Kita berdoa, ikuti Inang Capen. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memelihara hidup kami anak-anak-Mu, terlebih di tengah-tengah virus corona yang sedang mewabah di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, kami mau mendengar cerita firman-Mu, agar kami semakin dikuatkan untuk tetap percaya kepada pertolongan Tuhan bahwa virus corona akan berlalu. Ya Tuhan, berkatilah hati kami supaya kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekarang kita membaca firman Tuhan. Matius 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalian pasti akan sangat senang atau sangat suka ketika ada perayaan di gereja. Misalnya perayaan Natal. Biasanya kalau perayaan Natal, anak-anak sekolah minggu pada bulan November, bulan Desember akan lebih banyak datang ke gereja daripada minggu-minggu sebelumnya.
Atau mungkin perayaan Paskah. Karena biasanya kalau kita merayakan Paskah, akan ada beberapa kegiatan sekolah minggu. Misalnya mencari telur Paskah, menggambar telur Paskah, kata berantai, dan lain-lain. Sehingga anak sekolah minggu sangat senang datang ke gereja untuk merayakan perayaan-perayaan itu. Nah, cerita firman Tuhan bagi kita saat ini juga tentang orang banyak yang datang ke Yerusalem, yaitu ke Bait Allah untuk sebuah perayaan. Nah, Yesus juga ternyata datang ke Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Tetapi ketika Yesus masuk ke Bait Allah, ia sangat marah. Kalian pernah dengar Yesus pernah marah tidak? Pasti pernah ya. Iya, Yesus akan marah kepada orang-orang yang suka melanggar perintah Tuhan, atau kepada orang-orang yang suka berbohong, suka mencuri, suka menipu, dan lain-lain. Dalam cerita Tuhan Yesus ini, Yesus marah karena ia melihat Bait Allah dipakai untuk berjualan atau untuk proses jual beli. Padahal kan kita tahu kalau jual beli itu biasanya di pasar kan, misalnya di Pasar Kaget, atau di Ramayana, atau di pinggir jalan, atau di swalayan, dan lain-lain. Nah, tetapi Tuhan Yesus menemukan ada banyak orang berjualan di dalam Bait Allah. Kalian tahu mereka jualan apa? Benar, mereka berjualan kambing, domba, lembu, juga merpati. Dan juga ada beberapa penukar uang di dalam Bait Allah itu. Sebenarnya adik-adik, kambing, domba, lembu, dan burung merpati itu mereka jual atau orang banyak membelinya adalah untuk persembahan kepada Tuhan. Sama seperti kita, kalau kita datang ke gereja untuk beribadah, kita akan membawa persembahan kita yang akan kita berikan untuk Tuhan. Nah, orang-orang banyak itu juga demikian. Tetapi kenapa Yesus menjadi sangat marah adalah karena orang-orang banyak berjualan di dalam Bait Allah. Padahal kan kita tahu Bait Allah itu adalah tempat beribadah. Seperti yang Yesus katakan tadi, rumahku adalah rumah doa. Oleh karena itu adik-adik, cerita firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja kita tidak boleh sembarangan atau suka-suka ya. Misalnya ke gereja datang untuk bermain-main, ke gereja datang supaya bisa jajan, kemudian jajannya dimakan pada saat ibadah pula. Atau ada nggak ya dari kita yang pernah permisi kepada guru sekolah minggunya, katanya mau ke toilet, padahal dia malah pergi ke warung untuk jajan. Ayo, siapa yang pernah begitu? Tidak boleh ya adik-adik. Kalau kita ke gereja, ke rumah Tuhan, kita mengutamakan untuk beribadah. Jangan dong sampai di gereja langsung pikirannya adalah jajan. Iya, tidak boleh, karena di rumah Tuhan kita tidak boleh sembarang. Nah, sama seperti orang-orang itu yang berjualan di rumah Tuhan. Mereka kan menyalahgunakan itu namanya. Jadi kita juga tidak boleh. Kita ke gereja untuk beribadah, memuji Tuhan. Iya adik-adik, selanjutnya dalam cerita firman Tuhan Yesus pada saat ini dikatakan Yesus juga menyembuhkan orang-orang buta yang datang kepadanya.
Tahu ya kalau orang buta tidak bisa melihat. Tetapi bukan hanya itu saja, ternyata orang-orang timpang juga datang kepada Yesus. Tahu orang timpang? Orang yang sulit berjalan atau mungkin dia lumpuh. Artinya kalau dikatakan orang-orang berarti bukan cuma satu, tetapi bisa jadi dua atau bahkan lebih. Dan ternyata adik-adik, ketika Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan orang buta dan menyembuhkan orang timpang, ada banyak orang melihat, termasuk anak-anak. Mereka sangat kagum dan heran melihat kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta dan orang timpang. Itu sebabnya mereka berkata, Hosana bagi anak Daud. Itu artinya mereka memuji Yesus karena kuasanya yang sangat luar biasa. Ia melakukan mukjizat-mukjizat yang membuat orang banyak kagum kepadanya. Pertanyaannya adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus kok bisa ya menyembuhkan orang buta dan orang timpang itu? Kok Yesus hebat sekali ya adik-adik? Kira-kira kenapa ya? Benar sekali, karena Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Ingat ya, kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi kita kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tentu bukan itu saja adik-adik. Sekarang kan kita sangat sedih, kita sangat khawatir karena virus corona membuat kita sampai tidak pergi ke sekolah. Kita tidak beribadah di gereja seperti saat ini. Kita dilarang bermain, berkumpul-kumpul bersama dengan teman-teman kita. Kita juga dilarang salaman, kita dilarang dekat-dekatan. Itu karena kita takut virus corona nanti akan menular kepada kita. Tapi adik-adik tidak usah khawatir lagi. Atau rasa khawatirnya itu dibuang jauh-jauh. Karena firman Tuhan atau cerita firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Dia akan menyelamatkan dan mengusir virus corona ini dari tengah-tengah hidup kita. Wah, luar biasa ya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap yakin kepada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, tetap berdoa ya adik-adik. Dan juga jangan lupa, kita harus tetap mematuhi perintah mama papa. Kalau disuruh jangan main-main sama kawan, jangan main-main dulu ya. Dan kalau disuruh makan yang cukup, makan yang bergizi, misalnya makan sayur, makan ikan. Kalau ada susu juga boleh, makin sehat ya. Nah, kalau kita mematuhi itu, kita yakin virus corona akan pergi jauh-jauh dari kita. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan meyakinkan kita supaya kita tidak takut, tetapi kita tetap berjaga-jaga, jaga kesehatan dan juga menjaga jarak. Maka Tuhan Yesus akan menolong kita di tengah-tengah ketakutan kita akan virus corona. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya hati kami semakin taat pada perintah Tuhan dan kami semakin percaya kepada Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Berkatilah kami di dalam hari-hari kami, dan kiranya virus corona cepat berlalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu,
kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, seperti yang Inang Capen katakan tadi di awal video bahwa akan ada ayat hafalan. Maka ayat hafalannya adalah Mazmur 8 ayat 3. Sekali lagi Mazmur 8 ayat 3. Untuk lebih jelasnya boleh lihat di bawah ini ya. Oke, Inang Capen harap semua anak sekolah minggu HKBP Maduma menghafalkan ayat ini. Ya, menghafalkan ayat ini. Jadi sekalipun kita tidak beribadah ke gereja, kita tetap menghafal ayat hafalan. Bisa semuanya? Tentu saja bisa ya. Baiklah, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.